Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Rikwari Ayutisna Pramesti, NIM 193141078. Nah, untuk proses pencernaan dalam tubuh manusia berawal dari masuknya makanan melalui mulut. Setelah dari rongga mulut, makanan kita akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan sendiri adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang kurang lebih 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membentuk makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan akan menuju ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung memiliki bentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami terjadinya pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein yang terkandung di dalam susu menjadi kasein. Yang terakhir, asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Untuk selanjutnya, makanan akan dicerna di dalam usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam saluran pencernaan manusia, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang akan membantu menyempurnakan pencernaan makanan. Dan juga usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari memiliki fungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan memiliki fungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Untuk yang terakhir, usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dinding-dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian itu sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Sehabis itu, sisa makanan yang dicerna ini masih berlanjut ke usus besar. Usus besar sendiri berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama bakteri E. coli
yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan ini akan menghasilkan kotoran atau disebut juga feses. Selanjutnya menuju ke rektum, adalah ujung dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka syaraf akan mengirimkan respon ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Untuk proses terakhir adalah anus. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Begitulah proses pencernaan yang ada dalam tubuh kita.